Perlu nyiapin kuliah apa enggak? Ya udah pasti gitu ya. Saya mengatakan saya bahkan udah 30 kali ngajar udah masih terus nyiapin kuliah. Dan yang menarik adalah buat saya, kalau saya itu ngajar statika itu harus sering gambar-gambar di papan tulis. Itu harus saya latih dulu gambarnya di kertas. Serius saya mengatakan, saya latih dulu gambarnya di kertas. Ternyata apa yang saya lakukan itu dilakukan juga oleh Walter Lewin ini yang tadi saya tunjukkan. Kita lihat Walter Lewin. Saya kira udah pulang gitu ya. Maksud saya benar-benar prepare gitu ya. Jadi pada waktu saya menggambar di papan tulis itu gambarnya juga ya nggak malu-maluin aman lah gitu ya. Itu nggak saya. Karena kan kita gambar diagram gitu ya, bentuknya kayak pisang lah, segala macam. Pesawat kok kayak pisang pak ya gitu ya. Jadi benar-benar preparation itu sangat penting gitu ya. Sekarang saya punya dosen muda, bekas mahasiswa tugas akhir S1, S2, S3 dengan saya, kan jadi dosen. Saya ajak dia ngajar bareng dengan saya, jadi kita partneran. Nah sekarang saya agak lebih mudah tugasnya. Dia yang bahas-bahas soal detailnya. Tapi setiap kali itu saya harus menjelaskan ke dia, ini loh soal yang mau kita bahas gitu. Kemudian kenapa saya bahas ini? Nah, jadi persiapan itu sangat penting ya. Saya hanya mengajarkan bahan, saya kira ini enggak ya, kita udah bicara cukup panjang tadi gitu ya. Jadi ya termasuk menanamkan karakter gitu ya. Nah ini saya kira sesuatu yang kita di ITB sudah berubah ke outcomes based education. Nah ini perubahan yang tidak mudah, betul-betul tidak mudah. Jangan bagaimana tujuan mata kuliah, misalnya gini, di bidang engineering salah satu tujuannya adalah mahasiswa dapat merancang komponen atau sistem sesuai dengan spesifikasi. Kalau masuk ke mata kuliah saya, itu artinya apa? Saya harus membahas soal-soal yang terkait berancang. Walaupun mata kuliah saya masih kuliah tingkat 2. Bisa kok, bisa. Tapi kalau saya tidak diberi tugas itu, saya kan nggak pedulikan soal-soal merancang gitu ya. Karena lebih kepada analisis. Tapi kalau harus masuk ke sana, saya harus mengajarkan itu. Dan pada waktu saya buat soal ujian, itu saya harus jadikan soal ujian. Nah, saya pikir saya nggak habis dengan materi yang kedua tentang teknik memotivasi. Tapi Bapak Ibu udah lihat lah, gimana saya bisa memotivasi mahasiswa dengan cara saya gitu. Tapi nanti kalau sempat nanti sebagian nanti akan saya sampaikan. Ingat tahun 83. 83 itu berapa tahun yang lalu itu? 30 berapa? Belum lahir. Tahun 83 itu saya tugas akhir yang saya lakukan di Delft. Jadi waktu itu tugas saya S1 saya lakukan di Delft. Nah yang mau saya ceritakan itu bukan soal tugas akhirnya. Yang saya lakukan berapa? 30 tahun yang lalu ya. 30 tahun yang lalu. Yang saya ingin ceritakan adalah itu pertama kali saya puasa Ramadan di luar negeri, dan puasanya itu saat itu pada musim panas. Sebelum puasa itu orang-orang KBRI itu mengatakan gini, wah kalau kita ikut Indonesia aja deh katanya, berbukanya jam 6 katanya. Matahari terbenamnya itu jam 10. Jadi habis berbuka itu belum sholat maghrib tuh. Jadi saya tanya sana sini, akhirnya ya saya puasa sesuai dengan jam maghribnya di sana jam 10 ya, saya berbuka jam 10
subuhnya jam 3 ya berhenti makan jam 3 gitu ya. Nah, sebelum melakukan itu bayangin kuat nggak sih saya puasa sekian belas jam ini ya. Tapi begitu dijalani ya happy aja gitu ya. Hari pertama memang terasa berat gitu ya. Setelahnya biasa-biasa aja, cuma ada sesuatu yang agak aneh gitu ya. Biasanya kalau di Indonesia habis pulang ke rumah gitu ya, bisa tidur gitu ya. Di sana nggak bisa tidur. Jam 6 pulang ke rumah itu masih terang. Mau tidur perutnya lapar gitu ya, haus gitu ya, nggak bisa tidur juga gitu ya. Tapi maksud saya adalah Bapak Ibu akan menjalani 4 hari yang berat gitu ya. Dengar ngomong gitu ya, yang ngomongnya aja asik kayak Pak Iksan, kitanya ngantuk katanya gitu ya. Bapak Ibu akan mengalami hari yang berat sama seperti saya mengalami hari yang berat, tapi percayalah bahwa kita bisa melakukan itu. Oke, ya ini tadi udah ya. Nah, outcome sesi ini, Bapak Ibu, ini maaf yang saya tulis di situ salah copy paste gitu ya, copy paste-nya salah. Jadi outcome sesi ini itu salah gitu ya. Bapak Ibu akan memahami 4 faktor yang mempengaruhi motivasi mahasiswa, yaitu goals atau sasaran, values itu adalah apa-apa yang penting buat mahasiswa, what they think important for them gitu ya. Kemudian ekspektasi, harapan mereka, dan lingkungan. Kemudian tindakan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan motivasi pada 4 faktor tersebut. Ya ini saya salah. Ini goals kita. Jadi Bapak Ibu setelah sesi ini nanti lihat lagi goalsnya tercapai nggak kira-kira. Oke, kita lanjut ya. Nah, sebetulnya yang penting terjadi di dalam kelas itu adalah saya menjadi dosen yang engage gitu ya. Engage dengan masalah-masalah mahasiswa, engage dengan materi, dan mahasiswa juga menjadi pembelajar yang engage. Nah, agar ini bisa terjadi, saya bisa menjadi engage teacher, saya bisa menjadi dosen yang ya engage gitu. Saya nggak tahu nggak aku bahasa Indonesianya gitu ya. Engagement itu tunangan gitu ya. Itu bukan maksudnya itu ya. Engage itu nah pokoknya gitu lah. Dengan mahasiswanya, dengan materinya. Mahasiswa juga engage gitu ya. Syaratnya adalah kita itu punya itu yang saya katakan tadi, kedekatan batin gitu dengan mahasiswa. Saya dekat, mereka dekat dengan saya gitu ya. Itu prerequisite-nya itu. Saya itu approachable buat mereka. Mereka itu ya merasa saya akan membantu mereka gitu ya. Any question itu boleh dengan saya, anytime boleh nanya gitu ya. Jadi itu umum di kelas saya itu seperti itu. Setiap orang boleh bertanya, mahasiswa boleh nanya ke temannya. Jadi saya tidak akan suruh mahasiswa, kamu keluar, saya aja yang boleh ngomong di kelas ini. Kan ada dosen gitu, saya ingat zaman saya mahasiswa dulu gitu. Sekarang saya punya empati yang sangat tinggi, saya diemin mahasiswa ngomong. Sejauh dia ngomongin, dia nggak ngerti, temannya jelasin gitu. Kalau dia ngomongin yang lain, saya deketin, saya ngomong aja terus gitu ya. Karena mereka akan diam sendiri gitu. Kalau mereka ngomongin bukan tentang mata kuliah saya sampaikan ke mereka, kalau kalian nggak ngerti, kalian boleh nanya ke saya, tapi juga kalian boleh nanya ke teman kalian. Saya nggak akan usir kalian. Jadi itu hak mahasiswa juga. Nah, jadi dengan demikian, turun dari kelas itu tuh mahasiswa tuh udah merasa nyaman dengan kuliah di kelas saya. Nah, satu peran dari dosen itu kalau menurut saya adalah memotivasi gitu ya. Nah ini video ini saya kira nggak tahu, mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya, do your best ini gitu ya. Sebenarnya peran dosen itu bagaimana membuat mahasiswa mengeluarkan semua potensi yang dia miliki. Itu peran kita. Itu peran yang paling penting kalau menurut saya dari seorang dosen. Bagaimana mengeluarkan potensi maksimum yang dimiliki oleh mahasiswa kita.